Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to continue our lesson about adverbs. Adverbs means kata keterangan. Jadi fungsi dari adverbs adalah menambahkan keterangan lebih lanjut untuk kalimat yang sedang kita baca atau yang sedang kita tulis. Nah, adverb sendiri memiliki singkatan berupa ad plus verb. Nah, kata add di situ berarti tambah atau penambahan, sedangkan verb adalah kata kerja. Nah, artinya adverb adalah sebuah kata yang memberikan keterangan tambahan atau keterangan lebih lanjut tentang kata kerja pada suatu kalimat. For this material, you can open your book on page 135. Bisa kita lihat pada buku di halaman 135 for unit 28 about adverbs or kata keterangan. Here we have the types of adverbs. Ada jenis-jenis adverbs. Yang pertama adalah adverb of manner atau kata keterangan cara. Okay. We write first the definition. Adverb of manner adalah kata keterangan yang menerangkan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan atau cara terjadinya suatu peristiwa. Nah, artinya adverb of manner ini adalah sebuah adverb yang memberikan keterangan lebih lanjut bagaimana sebuah action atau sebuah verb atau sebuah kegiatan dilakukan. Misalnya, she sings beautifully. Dia bernyanyi dengan merdu. Jadi, misalnya ada satu kalimat, she sings, titik. Hanya terdiri dari she dan sings, subjek dan verb saja. Lalu ada yang bertanya, how does she sing? Bagaimana dia bernyanyi? Nah, ketika ada yang bertanya bagaimana, artinya kita menjawabnya dengan adverb of manner. How? Ya. Kata tanya how itu bisa dijawab dengan adverb of manner karena how itu menanyakan tentang bagaimana sesuatu terjadi. So we can answer, she sings beautifully. Dia bernyanyi dengan merdu. Artinya, beautifully yang tercetak tebal ini adalah adverb of manner yang memberikan keterangan lebih lanjut tentang bagaimana cara dia bernyanyi. Oh, dia bernyanyi dengan merdu. Seperti itu. Kemudian, he walks slowly. Dia berjalan dengan pelan. How does he walk? Bagaimana dia berjalan? He walks slowly. Dia berjalan dengan pelan. Nah, slowly di sini adalah adverb of manner yang menjelaskan bagaimana cara dia berjalan, yaitu dengan pelan. Sekarang, bagaimana sih cara membuat adverb of manner? Kalau kita perhatikan, kata beautifully ini terdiri dari kata beautiful dan ly atau ly ya, akhiran ly. Beautiful adalah adjektif atau kata kerja. And then slowly terdiri dari slow dan ly. Nah, slow juga adalah adjektif atau kata sifat ya, kata sifat. Nah, ly memiliki arti dengan. Jadi kalau kita bilang beautiful itu cantik atau untuk suara merdu ya. Nah, ketika kita tambahkan ly berarti dengan merdu atau dengan cantik. Sedangkan slow artinya pelan atau lambat. Kalau kita tambahkan akhiran ly artinya berubah menjadi dengan pelan atau dengan lambat.
So, the conclusion is, kesimpulannya adalah adverb of manner dibuat dari kata sifat yang ditambahkan akhiran li atau ly. Ya, ada di bawahnya di sini. Adverb of manner dibentuk dari kata sifat atau adjektif dengan menambahkan akhiran ly atau kita baca li pada kata sifat tersebut. Contoh nih, adjektifnya easy, mudah. Kita ubah menjadi adverb of manner menjadi easily. Oke, easy itu memiliki akhiran y. Nah, kalau dia memiliki akhiran y seperti ini, kita ubah y-nya menjadi i. Baru ditambahkan ly seperti pada buku ya. Artinya dengan mudah. Kemudian slow. Slow artinya pelan atau lambat. Kita tambahkan li menjadi slowly. Berubahlah dia menjadi adverb of manner, berarti dengan lambat atau dengan pelan. Rapid, cepat, menjadi rapidly atau dengan cepat. Kemudian willing, rela, menjadi willingly atau dengan rela. Nah, di bawahnya ada lagi contoh-contoh adverb of manner yang lain seperti actively, calmly, carelessly, intentionally, kindly, bravely, and then carefully, suddenly, immediately, and quickly. Okay. Tapi ada juga beberapa adverb of manner yang memiliki bentuk yang sama dengan kata sifat atau tidak memiliki akhiran ly atau li. Ada beberapa adjektif yang ketika kita ubah menjadi adverb of manner tidak perlu ditambahkan li atau tidak perlu ditambahkan ly ya. Bagaimana dengan artinya? Artinya sudah sama walaupun tidak ada li-nya, asalkan dia berada di belakang verb, dia tetap merupakan adverb of manner. Perlu diingat ya, adverb of manner itu berada di belakang verb atau setelah verb ya. Contoh, she sings beautifully. Atau boleh misalnya nyelip nama lagunya. She sings tak ingin usai, beautifully. Boleh seperti itu. Asalkan ada verb sebelum adverb of manner. Itu syaratnya. Adjektifnya fast. Ketika menjadi adverb of manner, dia tetap fast. Contoh, he drives the car fast. Tidak perlu fastly, hanya cukup fast saja. Dia mengemudikan mobil dengan cepat. He drives the car fast. Hard tetap hard. Kemudian early tetap early. Late tetap late. Dan well tetap well. She does it well. Dia mengerjakannya dengan baik. Nah, tidak ada welly, cukup well saja. Okay, until this, any questions or so long or is it going good? Oke, kita lanjutkan pada buku di halaman 136 or 136. There are some examples for the adverb of manner. Di sini ada contoh dari adverb of manner. It is a fast train. He runs fast. Jadi tidak perlu ada tambahan ly untuk kata fast. He is a hard worker. He works hard. Ya. Nah, contohnya ini, it is a fast train. Ini adalah kereta cepat. Kalau adjektif, dia berada di depan noun, ya. Train adalah noun atau kata benda. Ketika ada kata fast di depan kata benda, nah artinya fast ini adalah adjektif. Kereta cepat. He is a hard worker.
dia adalah pekerja keras. Nah, worker juga adalah noun atau kata benda. Ketika kata hard berada di depan kata benda, artinya dia adalah adjektif. Nah, beda cerita kalau fast dan hard ini berada di belakang verb. He runs fast. Dia berlari dengan cepat. He works hard. Dia bekerja dengan keras. Ketika fast dan hard berada di belakang kata kerja, nah baru mereka berdua ini, fast dan hard, adalah kata keterangan atau adverb of manner. Jadi beda ya, adjektif itu berada di depan kata benda. Kalau adverb of manner berada di belakang kata kerja, seperti itu. Sejumlah adverbs yang berakhiran li bukan merupakan adverb of manner. Oke, seperti hard dengan keras, late terlambat, just adil. Ini adalah adverb of manner. Tapi, nih bisa dilihat kembali, ketika dia hardly, lately, justly, ini bukanlah adverb of manner. Jadi kalau hard kita tambahin li, dia bukan adverb of manner, tapi hampir tidak artinya ya. Kemudian lately itu belakangan, akhir-akhir ini. Justly itu pantas. Jadi ada beberapa kata ketika ditambahkan li, bukan merupakan adverb. Hati-hati. Jadi perlu dihafalin tuh mana yang bukan adverb of manner atau mana yang kata sifat yang tidak perlu ditambahkan li tapi ternyata dia adverb of manner. Kemudian ada juga beberapa adjectives yang berakhiran li tetapi bukan adverb of manner. Nih, seperti pola in a ... way or manner. Contoh, friendly itu ramah, ya. Friendly di sini artinya ramah. Adjektif, bukan berarti dia adverb of manner. Friend artinya teman. Kalau friendly artinya ramah, dia adalah adjektif. Kalau kita mau ubah friendly menjadi adverb of manner, harus ada pola in a ... manner dulu. Contohnya in a friendly manner. Dengan cara yang ramah artinya ya. Kemudian lively artinya hidup. Bukan adverb of manner. Li-nya emang dari sananya ya. Kemudian kalau kita mau ubah jadi adverb of manner, nggak mungkin kita tambahin lively. Tapi kita berikan pola seperti in a lively way. Dengan cara hidup. Kemudian lovely. Lovely ini li-nya udah dari sananya. Dia adalah adjektif. Lively artinya indah atau menarik. Kalau kita jadiin adverb of manner, gak mungkin juga kita tambahin lovely. Ya, tapi kita pakaikan pola in a ... way atau in a ... manner ini. Contoh, in a lovely manner atau in a lovely way. Dia bisa dua-duanya ya. Bisa pakai manner atau bisa pakai way. Dengan cara yang indah artinya. Kemudian silly artinya bodoh atau tolol. Nah, kalau kita jadikan dia adverb of manner, kita berikan polanya dulu in a silly way, dengan cara yang bodoh. Nah, poin-poin yang seperti ini harus kita ingat karena ketika muncul soal, nah itu kita bisa menelaah kembali mana yang dia adjektif tapi sudah pakai li, mana dia yang adjektif maupun adverb dia tidak pakai li, atau mana yang dia pakai li tapi ternyata bukan adverb of manner seperti yang ini tadi ya. Nah, perlu diingat lagi bahwa adverb digunakan untuk menerangkan verb atau menerangkan kata kerja.
Sedangkan adjective adalah kata sifat, ya. Nah, si adverb ini ada 3 hal yang diterangkannya. Adverb bisa menerangkan verb, bisa menerangkan adjective, atau bisa menerangkan adverb itu sendiri. Seperti itu. Kita lanjut ke adverb of place atau keterangan tempat. Place artinya tempat, ya. Jadi adverb of place berarti keterangan tempat. Adverb of place adalah kata keterangan yang dipakai untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu kegiatan. Contoh, John came here yesterday. John datang ke sini kemarin. Nah, here ini adalah adverb of place. Nah, adverb of place itu berbeda dengan manner. Kalau manner harus ada tambahan ly, kalau place tidak. Cukup nama tempat atau posisi, ya. Contoh kedua, she lives upstairs. Dia tinggal di lantai atas. Or the book is on the table. The book, nah buku itu ada di atas meja. Jadi ini juga berkaitan dengan preposition atau kata depan seperti in, on, under. Kemudian they lives in Yogyakarta. Mereka tinggal di Yogyakarta. Nah, semua kata yang bercetak tebal ini adalah contoh dari adverb of place, keterangan tempat. Masih banyak keterangan tempat yang lain seperti there, di sana. Atau misalnya kita bilang in Jakarta, in Palembang misalnya. At home, ya. At school. In the bathroom. In the bathroom, misalnya seperti itu. Ketika dia memiliki arti tempat, artinya dia merupakan kata keterangan tempat atau adverb of place. Next, number 3, adverb of time. Time artinya waktu, berarti adverb of time adalah keterangan waktu. Adverb of time adalah keterangan yang menunjukkan waktu terjadinya suatu aktivitas atau peristiwa. Contoh, she is sleeping now. Now artinya sekarang. Dia sedang tidur sekarang. Nah, now ini adalah keterangan waktu yang dipakai untuk tenses continuous, ya. Did they come here last night? Apakah mereka datang ke sini semalam? Nah, last night juga merupakan keterangan waktu untuk tenses past tense. Last night, malam kemarin atau semalam, ya, sudah lampau. Atau seperti ini nih, were you in Jakarta yesterday? Apakah kamu ada di Jakarta kemarin? Nah, yesterday juga merupakan adverb of time for past tense. Atau kita bisa pakai nama tahun, nama bulan, nama hari, atau jam. Ya, itu semua adalah adverb of time. I went there in 2006. Saya pergi ke sana di tahun 2006. Kalau kita pakai tahun, di depannya harus ada kata in. In 2006. In 2020. In 2022, ya. Nih, ini contoh dari adverb of manner yang lain seperti last night tadi sudah, last week atau last month atau last year, yesterday atau yesterday morning, afternoon tomorrow atau tomorrow morning atau afternoon, before, after, lately. Nah, lately adalah adverb of time, ya. Walaupun dia berakhiran li, belum tentu dia adverb of manner.
Kemudian soon, segera. Today, hari ini. Now, sekarang. And then recently atau akhir-akhir ini. Kita ke adverb of frequency atau keterangan frekuensi. Apa sih frekuensi? Frekuensi itu adalah seberapa sering kita melakukan sesuatu, ya. Frequent. Adverb of frequency adalah kata keterangan untuk menyatakan atau menerangkan seberapa sering kita melakukan sesuatu atau seberapa sering sesuatu tersebut terjadi. Misalnya, I never go there. Saya tidak pernah pergi ke sana. Never, tidak pernah. I always go to school every day. Saya selalu pergi ke sekolah setiap hari. Nah, kata yang bercetak tebal adalah contoh dari adverb of frequency. Lanjut. Untuk menanyakan frekuensi atau seberapa sering seseorang melakukan sesuatu, kita menggunakan kata tanya how often. Nah, jadi kalau kita mau bikin pertanyaan yang dijawab dengan adverb of frequency, kita tanyanya dengan how often. How often itu artinya seberapa sering. How often do you watch television? Seberapa sering kamu menonton televisi? Dijawab nih, I watch television every day. Saya menonton televisi setiap hari. Okay, here we can look at the example of adverb of frequency yang sering digunakan. Contohnya adalah always, and then usually, frequently, often, sometimes, regularly, seldom, occasionally, rarely, or scarcely. Ya, ini adalah beberapa adverb of frequency yang sering kita gunakan untuk artinya bisa dibaca di sini. Nah, always adalah something that 100% you always do. Jadi always itu ketika kita 100% selalu melakukannya. Benar-benar rutin kita bisa menggunakan always. Oke, next ada lagi hardly ever, hampir tidak pernah ya. Kemudian never, tidak pernah. Nah, never itu adalah opposite dari always. Kata never itu opposite-nya always nih. Opposite itu artinya lawannya, lawan katanya, ya. Kalau always itu 100% you do it. But never 100% you never do it. Kalau always tadi 100% kita selalu lakukan, rutin, benar-benar rutin. Kemudian never itu 100% kita tidak pernah sama sekali melakukan, ya. Next, number 5, adverb of certainty. Nih, adverb of certainty adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan seluruh kalimat dan biasanya menggambarkan pikiran atau pendapat si pembicara untuk memberikan penegasan atau penekanan pada sesuatu di kalimat tersebut ya. Contoh, apparently he visits the girl every day. Rupanya dia mengunjungi gadis itu tiap hari. Atau, she is obviously diligent. Dia sudah jelas-jelas sekali rajin atau jelas sekali dia itu rajin, ya. Nih, ini adalah beberapa contoh dari adverb of certainty. Ada actually. Actually, I know it. Sebenarnya saya mengetahui itu. Apparently, certainly, and then clearly, definitely, and then entirely, evidently, kemudian naturally, obviously, possibly, presumably, probably, kemudian surely, undoubtedly, unfortunately, I cannot meet them. Sayang sekali, aku tidak bisa bertemu dengan mereka. Ini untuk sesuatu yang
tidak beruntung ya, unfortunately itu. Utterly, kemudian fortunately. Nah, kalau tadi unfortunately, yang ini fortunately. Kebalikannya. Beruntungnya atau untunglah. Seperti itu ya. Okay, so today we already learned about some of adverb. The first is adverb of manner. The second is adverb of place. Kemudian adverb of time. Next, we have adverb of frequency, and then we have adverb of certainty. Sedikit kita ulang bahwa adverb of manner itu menyatakan suatu cara, sebuah kegiatan atau action itu dilakukan. Nah, itu merupakan jawaban dari kata tanya how. Kemudian adverb of place itu menyatakan keterangan tempat ya. Artinya ketika ada kata where do you live? I live in Jakarta. Nah, ketika kata tanyanya adalah where, berarti kita menjawabnya dengan adverb of place. And then we have adverb of time. Menyatakan atau memberikan keterangan lebih lanjut tentang waktu. Ya, ketika ada kata tanya when did you go there? I went there in 2006. Nah, ketika ada kata tanya when, artinya kita menggunakan jawaban berupa adverb of time. Next, we have adverb of frequency. Seberapa sering sesuatu itu dilakukan. Ya, ketika ada katanya how often you brush your teeth. Seberapa sering kamu menggosok gigimu? I always brush my teeth every day. Saya selalu menggosok gigi saya setiap hari. Nah, jadi kalau ada kata tanya how often, berarti kita menjawabnya dengan adverb of frequency. Next, kita ada adverb of certainty. Nah, adverb of certainty ini untuk memberikan penegasan tentang sesuatu itu terjadi ya pada suatu kalimat. Actually, I know you. Sebenarnya saya tahu atau kenal sama kamu. Atau misalnya kita bilang probably she was sick. Nah, apa tuh? Mungkin dia sakit. Probably she was sick. Atau obviously she is really smart. Sudah jelas dia itu benar-benar pintar. Okay? So until this, do you have any questions or so far so good? And you can understand it easily. Hopefully this video can makes the easiest way to understand about some of adverbs that we already learned. Next, we are going to learn about adverb of degree and how the verb is in a sentence. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang adverb of degree dan bagaimana sebuah adverb itu ada pada kalimat. Okay, that's all for today. Thank you very much. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.